Iya. Ya, baik anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian. Ya. Masih semangat di jam sekarang? Masih. Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak sekalian, seperti saya jelaskan kemarin bahwa hari ini saya akan memberikan satu layanan, yaitu layanan informasi tentang sekolah lanjutan. Ya, kalian yang ada di kelas ini sebentar lagi akan lulus. Tentu pertanyaannya, nanti setelah lulus ini ke SMA atau ke SMK. Ya. Ya, kemarin saya kemarin sekalian, kira-kira kita bisa ikut sampai selesai ya? Ya. Ada yang sakit ya? Ya. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, topik kita hari ini adalah mengenal sekolah lanjutan. Tujuan kegiatan ini, yang pertama itu, setelah mengikuti kegiatan kita hari ini, diharapkan kalian itu memahami pilihan sekolah lanjutan. Kalau di SMK itu ada beberapa pilihan sekolah lanjutannya, pilihan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperoleh informasi tentang program jurusan pada sekolah lanjutan. Kalau di SMA ada dua, bahasa dan IPA dengan IPS. Kalau di SMK ada beberapa pilihannya. Kemudian tujuan berikutnya adalah setelah mengikuti kegiatan ini, kalian diharapkan memperoleh informasi tentang berbagai faktor yang harus diperhatikan ketika memilih sekolah. Apakah kita ke SMK atau ke Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat bekerja sama, ya. Ya. Oke, mudah-mudahan ada perubahan setelah mengikuti kegiatan ini, ada pemahaman baru, terutama tentang kegiatan tentang mengenal sekolah lanjutan. Cakupan materi kita hari ini, yang pertama jenis sekolah lanjutan, ya. Yang kedua, jalur sekolah setelah lulus SMP, ya. Yang berikutnya, apa tujuan ketika kita masuk di SMA, ya. Tujuannya apa? Tujuan pendidikan di SMA apa? Berikut tujuan pendidikan di SMK itu seperti apa, ya. Ini nanti cakupan materi yang akan kita ikuti bersama. Kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing sekolah lanjutan, mau SMK atau di SMA. Sebelum materi, kita berdoa dulu, ya. Mudah-mudahan kegiatannya mendapat manfaat untuk kita semua, ya. Satu orang bisa memimpin doa. Oke, Kapri. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, baik anak sekalian. Sebelum materi juga, saya ada satu permainan. Mudah-mudahan bisa mengangkat semangat kita hari ini, ya.
Saya ingin kalian menebak gambar nanti yang akan saya tampilkan. Saya? Bisa. Oke. Gambar pertama, kira-kira apa yang kalian ketahui? Anak-anak ketahui tentang gambar yang ada? Iya. Pohon. Ini pohon. Suci. Burung. Ayah. Di sini ada pohon, ada burung. Kemudian, adakah kamu menemukan gambar lain selain pohon dan burung? Ayo. Lagi. Bisa kelihatan dari ya? Bisa. Apa lagi selain pohon dan burung? Rumput. Rumput ada. Langit. Oke, kita temukan jawabannya. Ya. Ternyata di gambar ini ada gambar orang, ya. Ini yang di dalam ini. Perhatikan, ternyata gambar orang. Di kepalanya itu di atasnya burung. Coba perhatikan. Ayo, bisa kan? Bisa kan? Iya, bisa. Ini lengannya, ini tangannya. Ini bahu, kemudian kepala sana. Rambutnya ini jadi. Oh iya. Bisa ya? Bisa. Aja, bisa. Oke, itu pertama. Kedua, sama. Gambar apa yang Anda lihat? Yang kalian lihat? Badil, gambar apa yang dilihat? Bunga. Bunga, ini bunga. Bisa ikat bunga ya? Ya. Pertanyaannya, bisakah kamu menemukan manusia di dalamnya? Oh ada. 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 Kepalanya ada? Ada. Ada berapa? Ada dua. Wapik ada berapa wapik? Ada dua. Sebelah mana? Di bawah bunga atau di atas bunga? Sapri, bisa? Oke, kita buka. Ternyata ada di samping memang. Betul, wapik di samping, ya. Ada dua orang, ada dua kepala manusia di sini. Iya. Kita lanjut materinya ya. Oke. Tentu pertanyaan kita setelah lulus SMP ini kemana nanti? Lulus SMP? SMK atau? Oke. Ada beberapa jawabannya. Mau SMA, SMK, madrasah aliyah, atau kursus ini. Terus ada juga yang nganggur. Kalau yang nganggur ini kalau bisa jangan ya. Bukan zamannya lagi kita nganggur-nganggur ya. Kalau pilihan yang ini yang saya tampilkan nganggur ini kalau bisa jangan, bukan pilihan. Bisa? Oke. Setelah lulus SMP ini nganggur. SMA atau madrasah aliyah kemudian SMK ya. Di SMK itu ada beberapa jurusan di sana. Kalau di SMK tadi sudah kita sebutkan tadi cuma dua, ya, cuma dua, IPS dengan IPA. Nah, untuk kurikulum merdeka nanti, kalau sudah merdeka berubah, tidak ada lagi yang jurusan seperti itu. Tidak ada lagi IPS dengan IPA, tidak ada. Jadi sama, tidak ada lagi untuk kurikulum. Kemungkinan besar kamu akan dapat di SMA kurikulumnya kalau berubah. Kalau kurikulum sekarang kan memang masih ada penjurusannya IPA dan IPS. Kalau nanti kamu mudah-mudahan dapat di sana karena akan mereka ambil kurikulum berubah. Ya, kita lanjut. Ada 3 alur setelah lulus SMP. Nah, dari SMP kita lanjut ke SMA misalnya. Dari SMA lanjut kita ke perguruan tinggi. Setelah perguruan tinggi kita cari pekerjaan atau karir. Kalau dari SMP terus ke SMK itu bisa juga ke perguruan tinggi, ya, sama seperti SMA. Tetapi bisa juga dari SMK ini bisa langsung masuk dunia kerja, iya karir ya. Nah, boleh juga yang jalur ketiganya itu adalah kursus.
Tapi kita tidak punya bekal apa-apa kalau kita kursus terus masuk perguruan tinggi. Ya, oke, kita lanjut. Sekolah lanjutan itu kan ada dua. SMA itu adalah sekolah lanjutan yang sifatnya umum. Kalau SMA, kalau dia SMK kejuruan itu bersifat khusus, betul. Tujuan pendidikan di SMA ini meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, maksudnya perguruan tinggi ya, untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu tujuan kalau kita masuk di SMA. Tujuan berikutnya meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat, ya, membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial dan budaya. Itu kalau di SMA kita dipersiapkan untuk itu. Nah, bagaimana dengan SMK? Tujuan pendidikannya seperti apa? Pendidikan di SMK itu dipersiapkan untuk bekerja, betul. Karena kalau kamu memutuskan memilih masuk di SMK setelah selesai SMP ini, kamu dipusatkan untuk belajar bekerja, siap mencintai, menekuni bidang kejuruan, betul. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir atau pekerjaan, mampu berkompetensi, ya, dan mampu mengembangkan diri. Kemudian tujuan berikut ada 3, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah, ya, kalau kita memilih masuk di SMK. Nah, apa kelebihan kalau kita masuk di SMK atau SMP? SMA atau SMK? Masing-masing dua sekolah lanjutan ini ada kekurangannya, ada kelebihannya, ya. Kelebihan kalau kita masuk di SMA, materinya itu cenderung lebih luas, sehingga kita berkesempatan untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu. Itu kalau kita keunggulannya kalau kita masuk di SMA, ya. Sementara kalau kita masuk di SMK, keunggulannya itu kesempatan untuk terjun ke dunia pekerjaan itu lebih terbuka, betul. Biayanya ini SMK ya, biayanya itu cenderung apa namanya? Cenderung, cuma ini kekurangannya nih, kalau SMK biaya ini cenderung mahal. Kalau SMK, kalau SMA biayanya cenderung murah, karena di SMK kita banyak praktek, sekitar 60. Di SMA lebih banyak materi, sekitar 60 materi, prakteknya paling 40%. Itu di SMA. Kalau di SMK terbalik, materinya cuma 40, prakteknya itu 60. Sehingga kenapa SMK itu sedikit lebih mahal dari SMA? Ya? Bisa paham ya? Bisa. Kemudian kekurangan. Kalau di SMA pilihan jurusannya cuma ada 2. Sekarang cuma IPS dan IPA. Kalau di SMK itu banyak. Ya? Banyak sekali pilihan jurusannya di sana. Itu keunggulannya. Baik, kita lanjut. Faktor apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita memilih sekolah lanjutan? Ya. Faktor apa saja kira-kira? Yang pertama, minat dan bakat. Harus punya minat dan punya bakat. Itu syaratnya. Sudah ada gambaran nanti mau masuk di SMK, mau ambil jurusan TKJ misalnya, teknik komputer dan jaringan, misalnya ambil itu. Apakah kita punya bakat di situ? Kita punya minat? Kalau kita punya minat
lebih baik. Ya. Jadi disesuaikan faktor yang harus diperhatikan, faktor yang harus dipersiapkan untuk masuk SMK atau SMA. Faktor berikut biaya. Tadi ya, SMK itu cenderung lebih mahal, tapi nggak masalah ya, salah sebetulnya, cuma gambarannya saja. Jadi faktor berikut yang harus diperhatikan adalah biaya. Misal di sini di tempat kita tidak punya SMK, otomatis kita harus ke BUOR, ya, kita harus ke BUOR. Tentu sangat menimbulkan biaya yang banyak. Jadi diperhatikan memang, misalnya ada keinginan mau lanjut ke SMK di BUOR, persiapkan memang, pertimbangkan memang faktor yang kedua ini, yaitu faktor biaya. Faktor berikut, standar nilai. Bagaimana standar nilai di sekolah lanjutan harus diperhatikan. Misalnya SMK punya standar nilai tertentu. Kalau nilai kita dari SMP agak rendah, tentu bermasalah. Ya, demikian juga di SMK, mereka punya standar nilai. Maka mulai sekarang persiapkan memang nilainya, ya. Jangan main-main dengan nilai. Ya, satu ya. Faktor berikut, lingkungan sekolah. Bagaimana lingkungan sekolah kita yang mau kita pilih? Apakah jauh dari tempat kita atau dekat? Itu juga harus diperhatikan. Kalau kita pertimbangannya biaya, tidak perlu kita jauh-jauh, ya. Berarti kita memilih sekolah yang tidak terlalu menimbulkan biaya. Faktor berikut, kualitas sekolah. Apakah sekolah ini bagus, bermutu, berkualitas, atau tidak? Jadi sebelum memilih sekolah lanjutan, perhatikan memang kualitas sekolahnya, karena akan berpengaruh kepada kita sendiri. Saya? Faktor berikut, faktor terakhir, sarana dan prasarana. Ya, bagaimana gedungnya? Apakah mendukung kegiatan kita belajar? Apakah di sekolah itu kita hanya cuma diberi kesempatan bermain saja, tidak belajar? Itu juga yang harus diperhatikan. Ya? Ya. Selanjutnya, kalau saya tunjukkan gambar seperti ini, kenal? Ini apa? Dokter atau perawat, ya? Mau seperti ini? Kalau misalnya mau, ya, berarti mulai sekarang persiapkan memang, ya. Itu ada minat ke sini, ya? Oke, bagus. Persiapkan memang apa-apa yang harus kita persiapkan kalau misalnya ini, ya. Ingin dokter misalnya, berarti pilihan sekolahnya itu SMA, ya. SMA. SMK boleh juga, karena ada sekolah SMK yang membuka jurusan kesehatan. Nah, tepat kalau itu. Misalnya punya cita-cita ingin jadi seperti ini, ya. Sebetulnya saya punya video, ya. Saya punya video. Hari ini mohon maaf saya tidak bisa tunjukkan. Mudah-mudahan di kegiatan kita berikut saya bisa tunjukkan, ya. Karena perangkat saya tadi ada bermasalah. Saya sudah siapkan bermasalah. Mohon maaf, ya. Mudah-mudahan teman berikut kita bisa lihat. Kita harus usulkan ini sebagai pekerja kantoran, ya. Anggap ini sebagai mereka yang bekerja di kantor. Di sini tentu ada yang punya keinginan ingin menjadi pegawai kantor. Ada. Ini orang-orang sukses. Bagaimana mereka bisa jadi sukses? Tentu dengan harus sekolah, ya. Kita lihat seperti misalnya, ya, kita asumsikan ini bupati dan wakil bupati. Mereka bisa seperti ini karena sekolah. Selesai SMP tidak boleh menganggur. Ini mereka kalau menganggur tentu tidak jadi seperti ini.
seperti bupati dan wakil bupati. Jadi sekali lagi saya ulang, jika mau seperti mereka, lanjutkan pendidikan kalian setelah selesai dari sini, ya. Tidak boleh menganggur. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Oke, saya persilakan Sapril. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Adakah sekolah menengah selain SMK? Oke, luar biasa pertanyaannya. Ya. Luar biasa. Adakah sekolah menengah selain SMK? Ya. Baik. Saya tunjukkan ya. Ini. Ada banyak sekolah menengah kejuruan selain SMK. Ya. Ada yang namanya STM. Ya. Sekolah Teknik Menengah. Kemudian ada yang namanya SMEA. Ya. Sekolah menengah SMEA ekonomi atas. Dulu SMK Buol itu sebelum berubah nama jadi SMK Buol, mereka di zaman saya dulu sekolah, ini tetangga sekolah saya dulu, mereka punya nama adalah SMEA, ya. SMEA, sekolah menengah atas. Seiring waktu mereka berubah, sekarang jadi SMK, sekolah menengah kejuruan. Ya, ini nanti ke SMK menengah kejuruan. Oke, mudah-mudahan ya. Tapi harus lanjut ya, nggak boleh nganggur. Kemudian pertanyaan Sabri, ada tanya di sini. Yang berikut, sekolah pelayaran menengah. Ini menarik, sekolah pelayaran menengah. Kita nanti belajar bagaimana kelautan. Ada sekolah sini, ya, ada di sekolah sini. Tetapi di sekitar kita di Kabupaten Buol, tidak ada. Harus mencari di tempat kemudian ke Toli atau ke Palu, ya, ya. Sabri ya, ada juga sekolah menengah farmasi. Jadi yang tadi punya cita-cita menjadi dokter, boleh memilih sekolah ini, ya, karena akan dibekali bagaimana belajar tentang obat-obatan, ya, sekolah ini. Kemudian ada lagi SMIP, sekolah menengah industri pariwisata, ya. Kalau ada yang ingin bergaul dengan turis, bau kesana kemari misalnya soal pariwisata, boleh melanjut ke sini, ya. Tapi sekali lagi di tempat kita tidak ada, ya, harus menjadi tempat lain. Kemudian ada lagi SMR. Oke, sekolah menengah analisis kesehatan seperti ini, ya. Tadi yang punya cita-cita mau dokter rawat boleh memilih ini. Sekolah menengah analisis kesehatan, ya. Kemudian terakhir Sabri, ya, sekolah menengah sama ya kesehatan. Oke, itu ya Sabri, ya. Jadi sekolah ini selain SMK kejuruan ini seperti ini, sekolah selain SMK kejuruan. Selain Sabri ada lagi yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan. Apa saja jurusan di SMK 1 Riau? Luar biasa pertanyaannya, Rom. Ya. Karena kita kalau memilih SMK, tentu kita ke Buol. Ya. Mohon maaf tadi tidak sempat saya sebut apa saja jurusan yang ada di SMK 1 Riau, ya. Ini. Di SMK 1 Riau itu, ini pilihan jurusannya. Ada 8, ya? Ya, ada 8. Yang pertama, teknik komputer dan jaringan. Ada yang mau lanjut ke SMK? Silakan dipilih. Ada. Temanmu yang anaknya Pak Kepala Desa siapa? Reza, Muhammad Reza. Itu selesai dari sini tahun lalu. Dia sekarang di sini. Di teknik komputer dan jaringan. Jadi kalau nanti misalnya kamu juga akan memilih ini, ketemu nanti dengan Reza di sana. Ya.
Ada juga akuntansi dalam lembaga keuangan. Saya di sini ada yang sukanya hitung-hitung, matematikanya bagus, boleh memilih. Mantap. Kemudian ada yang namanya pemasaran, ya. Terus manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ada semua. Perhotelan. Ini untuk khusus SMK 1 Riau ini ya. Iya. Ada busana dan tata rias. Ada yang laki-laki, Andi mau ambil busana dan tata rias? Boleh. SMK 1 Riau. Atau mau tata boga? Enggak juga. Iya, ada di SMK 1 Riau ya. Pertanyaannya di moderator. Ada juga usaha layanan pariwisata. Selain satu lagi ya pertanyaan. Saya. Oke. Apa saja jurusan di SMK 2 Biau? Oke, bagus. Suci ya, Suci? Iya. Apa saja jurusan yang ada di SMK 2 Riau? Di SMK 2 itu ada 2 ya, SMK 1 dan SMK 2. Kalau SMK 1 ini jurusannya. SMK 2. Nah, ini menarik. SMK 2 ini kalau tidak salah di bagian Lamado ke sana. Tahu Lamado? Tahu. Kalau nggak salah, SMK 2 ini sekarang di Lamado. Itu jurusannya ada 4. Yang pertama, agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura. Biasa suka tanam bunga, sayur, hobi. Yang punya hobi itu boleh masuk di SMK 2 Riau. Ambil jurusan agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian ada juga mereka buka jurusan agrobisnis pengolahan hasil pertanian. Ya, bagaimana hasil pertanian itu bisa dirubah menjadi bahan yang bisa bernilai uang. Ya, masuk di sini. Kemudian agrobisnis ternak unggas. Ada yang hobi-hobi memelihara bebek misalnya. Kepri. Biasa ternak bebek ayam. Biasa. Kalau berminat ke situ, ambil di SMK 2 Riau jurusan ternak dan unggas. Ya. Di sana kita akan belajar bagaimana tata cara memelihara unggas. Ya, menjadi bernilai uang. Kemudian ada juga di sana teknik komputer, seperti di SMK 1 Riau, ya, TKJ. Ya, teman sekalian, di akhir kegiatan ini kita akan menyimpulkan kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat, ya. Kalian dapat mengenal sekolah lanjutan, dapat mempersiapkan diri dengan baik, ya. Mulai sekarang sebelum masuk di SMK atau SMA. Kemudian mudah-mudahan dengan kegiatan ini kalian dapat mengenal sekolah lanjutan, dapat memperoleh informasi ya tentang apa saja jurusan yang ada di sekolah-sekolah lanjutan. Terakhir, kesimpulan kita dengan kegiatan ini, mudah-mudahan selesai dari sini kalian dapat memilih sekolah lanjutan atau jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Mulai sekarang dibakar memang saya minatnya begini, saya punya bakat begini, supaya nanti tidak salah memilih jurusan, ya. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, mudah-mudahan pertemuan berikut saya dapat tampilkan video, ya. Kita akan saksikan bagaimana sekolah lanjutan itu punya disiplin ilmu, bagaimana mereka mengkaji tadi ya, Kepri soal unggas
Nanti di video itu kita akan lihat bagaimana mereka memelihara bebek ya. Jadi bernilai uang. Di pertemuan berikut ya. Anak-anak sekalian, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, saya punya lembar kerja, ya. Mohon diisi. Di sini ada nama, kemudian kelas dan hari, ya. Semua punya pulpen? Ada pulpen tadi? Siapa yang tidak punya pulpen? Oke, boleh pakai satunya. Siapa yang dua pulpennya? Mana? Wapi boleh pakai ini. Ya. Tapi ini tangannya. Ini topik kita. Ya. Sudah, Ronaldo? Oke, rapat sudah. Oke, waktu sudah. Sudah kelihatan. Oke. Iya, oke. Oke. Hendrik. Temanmu yang perempuan sudah semua. Oke. Good.
Kalau di dalam angkanya itu sudah selesai. Jualan juga. Oke, sudah. Mantap. Ya, baik sekalian, sekarang belajar. Oh, mohon maaf. Mohon maaf ini. Sudah ini. Ini juga mohon maaf. Ya, tadi kita sudah simpulkan sama-sama materinya. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita punya gambaran bagaimana sekolah lanjutannya. Punya gambaran bagaimana jurusan-jurusannya di sana, ya? Saya lihat dari sini tadi mereka paham apa saja keunggulan sekolah di SMK, apa kekurangannya. Kegiatan kita hari ini saya anggap luar biasa karena sekalipun kita sudah di jam seperti ini, semangatnya masih luar biasa, ya. Mudah-mudahan videonya nanti pertemuan berikut kita lihat sama-sama, ya. Minggu depan kalau masih ada waktu. Oh, mau libur ya? Mudah-mudahan di semester berikut, ya. Ya. Baik sekalian, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa kembali. Kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing dalam hati. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Ya, demikian anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.